Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dan dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk membahas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Permen LH nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari Permen LH nomor 3 2008 dan diberikan kecerdasan di dalam memahami isinya sehingga kita dapat mengambil manfaat dan faedah yang banyak dari peraturan atau Permen LH nomor 3 tahun 2008 ini. Pada sesi ini, kita telah sampai pada ketentuan pemasangan simbol. Kita akan mempelajari bagaimana sih simbol ini dipasang, tekniknya atau tata caranya bagaimana. Kali ini kita akan pelajari. Nah, ketentuan pemasangan simbol itu ada 3. Ada 3 bagaimana cara pemasangan simbol. Yang pertama, bila simbol itu dipasang pada kemasan B3, ini dipasang pada kemasan B3, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Berarti ada beberapa teknik atau cara yang harus dipenuhi bila simbol itu dipasang di kemasan B3. Yang pertama, simbol B3 berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada kemasan. Yang kedua, mudah penggunaannya, tahan lama, tahan terhadap air, dan tahan terhadap tumpahan isi kemasan B3. Berarti ada 5 klasifikasi untuk stikernya. Yang pertama, simbol B3 itu ya harus dicetak di stiker atau yang lainnya. Namun dia yang pertama dapat menempel dengan baik pada kemasan. Jadi yang pertama dapat menempel simbol tersebut. Yang kedua, mudah penggunaannya. Jadi jangan buat stiker yang sulit untuk ditempel atau sulit untuk dipasang di kemasan. Yang kedua. Yang ketiga, juga tahan lama, tidak mudah pudar maksudnya di sini. 3. Yang keempat, tahan kena air. Jangan sampai ketika stikernya ini kena air langsung pudar. Jadi yang keempat ini kriterianya adalah tahan terhadap air. Dan yang terakhir juga tahan terhadap tumpahan isi kemasan B3 itu. Ini juga karena namanya kemasan kan sering dibuka, sering digunakan, ambil isinya. Nah, kadangkala isinya itu tertumpah mengalir di kemasan tersebut. Misalnya ini kemasan, nah, ini kemasan ya, lalu isinya itu tertumpah di sini. Nah, kena labelnya. Nah, bisa jadi ketika kena label, ya labelnya rusak, akhirnya ya simbolnya tidak akan bisa terbaca lagi. Nah, inilah pertama untuk karakter dari stiker pada simbol tersebut. Yang kedua, jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik bahan yang dikemas atau diwadahi. Berarti ketika mau buat simbol, dilihat dulu bahannya ini apa, baru kita buat simbolnya. Kita tahu karakteristik bahan itu dari mana, yaitu dari MSDS. Ya, dari MSDS. Apakah bahan ini dia bersifat karsinogenetik, atau bahannya ini mudah meledak, atau mudah terbakar. Nah, itu lihatnya di mana? Dari MSDS. Material Shift Data Shift. Material Safety Data Shift. Nah, itu. Yang kedua. Yang ketiga,
simbol dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat. Berarti simbol ini dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lainnya. Berarti ya benar-benar simbol ini dapat dilihat sehingga orang ketika menggunakan simbol mengambil bahan itu tahu nantinya ini bahan tipenya apa, sifat dari B3 ini apa. Yang keempat, simbol tidak boleh terlepas atau dilepas. Nah, ini. Dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan. Berarti simbol ini tetap harus tertempel di kemasan dan tidak boleh lepas ketika kemasan itu masih memiliki B3, bahan B3 yang dimaksud. Nah, ketika bahan B3 ini telah kosong dan dibersihkan dari sisa-sisa bahan B3, barulah boleh simbol ini dilepas. Tadi ya, ketika kemasan ini kosong, kemasan kosong dan dibersihkan dari sisa-sisa bahan B3, boleh dilepas simbolnya. Namun, bila kemasan ini kosong dan tidak dibersihkan, dia tidak bersihkan, maka simbol jangan dilepas. Karena kemasan itu termasuk limbah B3 dari jenis B3 itu sendiri. Karena belum dibersihkan botolnya. Itu yang 4. Yang kelima, kemasan yang telah dibersihkan dari B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas B3 harus diberi label kosong. Berarti kemasan yang telah bersih dari B3, tadi botol B3-nya telah habis, ini botol B3, lalu dibersihkan, lalu akan digunakan kembali untuk mengemas B3, maka harus diberi label kosong terlebih dahulu untuk ya sebelum digunakan menjadi kemasan B3 yang lainnya. Nah, itu pada kemasan. Yang sekarang simbol B3 yang ditempel pada kendaraan pengangkut. Bagaimana tekniknya atau tata caranya untuk menempel simbol B3 pada kendaraan pengangkut? Di sini disebutkan bahwa simbol yang dipasang pada kendaraan pengangkut B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, simbol B3 berupa stiker, sama seperti tadi ya, dan lainnya yang dapat menempel dengan baik pada alat angkut atau kendaraan, sama ya, dapat menempel, intinya dapat menempel dengan baik. Mudah penggunaannya, sama mudah penggunaannya, dan tahan lama, sama dengan yang pada kemasan. Jadi berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada alat angkut atau kendaraan, mudah penggunaan, dan tahan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, simbol yang dipasang harus satu macam simbol yang sesuai dengan klasifikasi B3 yang diangkut. Berarti simbolnya ini yang dipasang harus satu macam simbol yang sesuai dengan klasifikasi B3 yang diangkut. Yang ketiga, ukuran minimum yang dipasang adalah 25 cm kali 25 cm. Ini ukuran minimum, berarti boleh lebih besar? Boleh. Karena ini minimum yang dipasang pada kendaraan pengangkut B3. Lalu gimana pada kemasan? Tadi kan kemasan nggak ada ya? Nggak ada disebutkan. Nah, kalau 25 cm itu kan panjang segini ya. Kalau kemasan ya semua kemasan terisi dengan ya simbolnya. Nah, untuk yang kemasan boleh lebih kecil dengan syarat ukurannya sama. Setiap sisi ukurannya sama. Misalnya 3 cm
meter kali 3 cm. Yang penting terbaca oleh mata. Masih terbaca oleh pengguna. Maaf ya, masih terbaca oleh pengguna yang ingin menggunakan B3 itu. Kita balik lagi di sini, atau lebih besar. Nah, kan di sini boleh lebih besar dari 25 cm. Sebanding dengan ukuran alat angkut yang digunakan. Nah, sebanding dengan alat angkut yang digunakan. Kenapa ini disebutkan? Nanti ada tata cara yang lain juga. Kenapa bisa lebih besar dan kenapa minimal 25 cm untuk ukuran minimumnya. Yang keempat, terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan, air hujan juga, dan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam. Serta menggunakan bahan warna simbol yang dapat berpendar. Maksudnya berpendar adalah tahan terhadap pemudaran. Jadi tahan terhadap pemudaran. Jadi bahannya ini, bahan yang digunakan itu tahan terhadap goresan, tahan terhadap air, goresan, air hujan, atau bahan kimia lainnya yang mungkin mengenainya. Misalnya apa ini? Bahan plastik. Plastik kalau tergores ya robek ya. Plastik tergores robek. Ini jadi jangan menggunakan plastik, maksudnya gitu. Kertas sama juga. Kalau kertas tergores ya juga itu ya robek langsung. Atau plat logam, kalau tergores ya hilang itunya, kelihatan goresannya. Nah, itu juga. Jadi di sini diberikan contoh untuk bahan-bahan yang dimaksud di sini, yang udah tergores, yang udah robek atau yang kena air jadi pudar. Begitu, juga di sini disebutkan juga warna simbolnya itu menggunakan bahan yang bahan yang berpendar. Bahan yang berpendar adalah bahan yang tidak mudah pudar, maksudnya itu. Yang kelima, dipasang di setiap sisi. Nah, dipasang di setiap sisi dan di bagian muka alat angkut. Jadi setiap sisi itu dipasang dan di bagian muka alat angkut juga dipasang, serta harus dapat dilihat dengan jelas. Nah, dapat dilihat dengan jelas lebih kurang pada jarak 30 meter. Jadi ketika 30 meter jarak antara kita dengan tempat alat angkutnya masih terlihat bentuk dari simbolnya. Isi dari simbolnya ini apa? Sifat dari simbol ini apa? Oleh karena itulah di sini disebutkan minimal 25 cm atau boleh lebih gede, lebih besar. Karena kenapa? Ya karena di sini lebih kurang jaraknya itu 30 meter harus kelihatan simbolnya. Ini jenis simbolnya apa? Nah, itu. Yang lima, yang keenam, simbol tidak boleh dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum muatan B3 dikeluarkan dan alat angkut yang digunakan dibersihkan dari sisa B3 yang tertinggal. Ini sama dengan yang kemasan ya. Jadi tidak boleh dilepas simbol tersebut selama muatan B3-nya belum dikeluarkan atau belum dibersihkan dari sisa B3. Karena kenapa? Kalau belum dibersihkan dari sisa B3, walaupun sudah dikeluarkan B3-nya, maka kendaraan itu termasuk kendaraan LB3. Kendaraan yang mengangkut limbah B3 karena sisa dari pengangkutan B3. LB3. Tapi ketika kendaraan itu masih juga diberi limbah yang sama, maka tidak mengapa. Itu yang kedua, kendaraan. Dan yang ketiga, itu simbol pada tempat. Ingat di sini tempat penyimpanan. Bukan kemasannya, bukan kemasan B3, tapi di sini tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan di sini maksudnya apa? Gedung misalnya. Gedungnya bagaimana untuk diberi simbol B3 di sini. Tempat penyimpanan kemasan B3 harus ditandai dengan simbol dengan mengikuti ketentuan berikut. Nah, inilah
ketentuan untuk menempel simbol atau menaruh simbol pada tempat penyimpanan. Misalnya, bagaimana menaruh simbol kemasan B3 pada gedung. Yang pertama, simbol B3 berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan kemasan B3. Mudah penggunaannya dan tahan lama, sama dengan yang kemasan maupun kendaraan. Kendaraan pengangkut maksudnya. Simbol juga terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan, dan bahan kimia yang mungkin mengenainya. Misalnya, bahan plastik, kertas, atau plat logam. Jadi sama pada kemasan, sama dengan simbol yang diberikan pada alat pengangkut B3. Yang A. Yang B, yang nomor 2, simbol dipasang pada bagian luar. Jadi simbol ini harus dipasang pada bagian luar, jangan bagian dalam. Karena fungsinya buat apa? Buat mengetahui gedung ini ada B3, tempat penyimpanan B3. Gedung ini ada tempat penyimpanan B3. Nah, tempat penyimpanan kemasan B3 yang tidak terhalang. Dan juga dipasang selain di bagian luar dan juga tidak terhalang. Sehingga orang bisa melihatnya nantinya dari jauh. Yang ketiga, jenis simbol yang dipasang harus sesuai klasifikasi B3 yang disimpan. Berarti simbolnya ini harus juga sesuai dengan klasifikasi B3. Misalnya di gedung itu klasifikasi B3-nya flammable, maka di luar gedung ditempel simbol B3 yang mempunyai klasifikasi flammable. Yang keempat, ukuran minimum simbol yang dipasang adalah, nah di sini minimum ya, minimum simbol 25 cm kali 25 cm atau boleh lebih besar. Karena kenapa? Karena dibutuhkan kejelasan untuk melihat simbol ini pada jarak 20 meter. Jadi pada jarak 20 meter, simbol ini harus bisa terbaca oleh mata normal. Nah, boleh lebih besar dari 25 cm. Demikian untuk pemberian, tata cara pemberian atau tata cara penempelan simbol B3. Insya Allah kita akan lanjutkan sekarang, bukan sekarang, tapi sesi berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat label, bentuk label, warna, dan ukurannya di sesi video selanjutnya. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.